Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Imro'atun, kelas 6C, NPM 113, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di kesempatan kali ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan tentang strategi inovasi pendidikan yang diberikan oleh dosen pengampu, Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD, mata kuliah Inovasi Pendidikan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif? Dengan cara mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan cara tepat dalam kondisi dan situasi, seperti apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat. Apabila sasaran perubahan klien belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Apabila menurut pemikiran akan terjadi penolakan. Apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru. Apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti. Yang kedua, melaksanakan program perubahan yang baik jika digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya, disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan adanya sumbangan dana dan donatur. Digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah. Yang ketiga, memperhatikan strategi pendukungnya. Maksud dari memperhatikan strategi pendukungnya yaitu strategi pendidikan akan kurang efektif atau tidak berjalan dengan baik jika tidak tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan dan digunakan tanpa dilengkapi dengan strategi yang lainnya. Pertanyaan yang kedua, apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi bujukan? Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi bujukan antara lain ada dua hal. Yang pertama, strategi bujukan tepat digunakan bila klien seperti tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial, berada pada tahap evaluasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial, diajak untuk mengalokasikan sumber pengunjangan perubahan dari suatu kegiatan atau program yang lainnya. Yang kedua, strategi bujukan tepat digunakan jika masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif. Pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. Sebenarnya, perubahan sosial sangat bermanfaat, tetapi menganggap mengandung suatu risiko yang dapat menimbulkan perpecahan. Perubahan tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung. Dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkannya. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya? Ada hubungannya, karena dari kelima karakteristik seperti keuntungan relatif, kompatibel, kompleksitas, reliabilitas, dan dapat diamati sangat berhubungan. Karena semua untuk mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Pertanyaan yang keempat, apa faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial? Faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi, tetapi memilih strategi yang tepat bukan pekerjaan yang mudah, harus memperhatikan berbagai hal terlebih dahulu. Pertanyaan yang kelima, karakteristik inovasi dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Menurut Everett M. Rogers, tahun 1993, halaman 14-16, karakteristik inovasi diantaranya adalah
keunggulan relatif, dan kompatibel. Kemukakan pendapat Anda mengenai perbedaan kedua karakteristik tersebut. Perbedaannya yaitu keuntungan relatif, sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya atau mungkin dari faktor status sosial. Makin menguntungkan bagi penerima, makin cepat tersebarnya inovasi. Sedangkan kompatibel, tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secara inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Misalnya, penyebarluasan penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat yang keyakinan agamanya melarang penggunaan alat tersebut, maka tentu saja penyebaran inovasi akan menjadi terhambat. Sekian pemaparan jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.